Salam sejahtera bagi kita semua tentang peningkatan kapasitas jaringan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan, penanganan awal terpadu tindak pidana tumbuhan satwa liar yang dilindungi, khususnya di Aceh. Bahwa persoalan lingkungan dan persoalan tumbuhan secara berkelanjutan, matinya gajah akan berpengaruh terhadap siklus tanah, siklus pertumbuhan tanaman secara alamiah, kondisi lahan sehingga bisa menimbulkan bencana. Begitu juga tumbuhan lingkungan. Salah satu misalnya pembukaan kawasan hutan dengan alasan untuk pertanian. Mengatur siklus air adalah jenis batuan dan tumbuhan seperti hutan. Dengan konteks tertentu, misalnya ada yang menghitung 50 hektar hutan baru bisa mengatur siklus, dia pasti ke bawah itu ke laut terjadi proses evaporasi dan terus terjadi penguapan turun lagi. Tergantung kepada curah hujan, debit airnya berapa, lalu angin ke arah mana itu. Begitu juga dengan fungsi gambut dan sebagainya yang punya. Nah, konteks seperti ini menjadi penting kalau kita ingin melihat negara ini. Melihat itu adalah proses gakumnya, ya, bahwa kalau ini tidak ditindaklanjuti maka akan berdampak terus kepada pola-pola pembangunan. Kerusakan berdampak itu dianggap sebagai bencana alam. Kalau konsekuensi bencana alam adalah buatan Tuhan, tidak ada pelaku. Kita diskusikan pada pagi hari ini di hadapan bapak dan ibu, cuma satu ibu, nggak bisa ibu-ibu. Itu ada teman-teman dari Polda Aceh, khususnya dari ya, Tipiter, tindak pidana tertentu, Reskrimsus Aceh, yang memang salah satunya membidangi masalah lingkungan hidup dan tumbuhan serta satwa liar. Sumber daya alam di Aceh, bukan Aceh ya. Karena kalau Aceh di bawah naungan pemerintah Aceh, ini masih unit pusat yang ada di daerah. Dan kemudian ini selain dari pihak kepolisian, khususnya dari Polres Aceh Barat juga hadir nanti, mungkin juga sekaligus berbagi informasi dengan pihak kejaksaan dan pihak di sini untuk sharing informasi dengan bapak-bapak sekalian. Ada ibu tugas halangan, ada tugas yang harus dihadiri juga, tidak kalah pentingnya. Jadi beliau memerintahkan saya untuk berbagi Medan dan sekitarnya. Tahun 2008 saya pindah ke Balai KSDA Aceh sampai 2010 saya di Medan Sumatera Utara dan baru balik ke Aceh sekitar 6 bulan yang lalu untuk membantu rekan-rekan sekaligus GPNS Balai KSDA Aceh yang sehari-hari bertugas di bidang perlindungan, pengamanan dan penegakan hukum bidang kehutanan di Aceh. Baik, untuk singkatkan informasi, singkatkan waktu, saya coba. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara kita, LSGK dan Polda dalam hal untuk menangani tingkat tindak pidana terhadap satwa liar ini, khususnya di Provinsi Aceh, terhadap satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi di Provinsi Aceh. Di mana sebagaimana kita ketahui sekarang modus-modus operandi yang dilakukan itu semakin canggih, baik mulai dari pelaku-pelaku di lapangan, para penyandang dana cukup, atau modus operandi dalam pelaksanaan baik melalui proses pengangkutan, kemudian penjualan via online dan sebagainya. Jadi dengan nilai ekonomi dari satwa liar ini sangat fantastis, jadi memancing orang-orang untuk melakukan perburuan terhadap satwa liar ini tersebut. Kasus yang ditemukan katanya tadi udah 80% kebanyakan dari Aceh. Itu waktu saya bertugas di Medan. Jadi dari sekian kasus yang kita tangani, itu
sekitar 80% memang berasal satwa liar yang dilindungi dari Aceh. Apa aja? Itu ada harimau, ada terenggiling, kucing mas, dan sebagainya, orang bondol juga, dan rangkong juga. Kalau untuk harimau, harapan dari kegiatannya apakah nanti setelah ada sosialisasi ada langsung penindakan terhadap pemelihara satwa dilindungi ini, Pak? Iya, harapan kita bekerja sama seperti kita bilang tadi, bekerja sama dengan Polda, dalam hal iturannya juga kita ke Polres melakukan sosialisasi. Jadi ada kerjasama sinergitas antara kita KSDA dengan polisi, penyidik Polri, baik di tingkat Polda, Polres maupun Polsek yang paling kecil. Pak, setelah nanti kita lakukan sosialisasi ini, apa ada rencana kita menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penyitaan terhadap orang-orang yang memelihara satwa liar, Pak? Kalau masalah menggandeng, kita sudah cukup lama bekerja sama dengan polisi, karena polisi juga mitra kita, teman kita juga, mereka juga membantu kita karena kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menindak pelaku-pelaku di lapangan yang kita temukan. Pak, khususnya di Aceh Barat ini kan banyak pejabat atau oknum yang memang memelihara satwa dilindungi seperti rusa. Apakah akan ditindak normal, Pak? Untuk informasi tersebut, kita harus melakukan pengumpulan bahan informasi tentang kebenaran akurat di lapangan. Kalau memang kita temukan, kita akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk rusa misalnya, Pak? Iya, untuk satwa yang dilindungi, khususnya untuk satwa yang dilindungi. Namun dalam pelaksanaan itu, kita kan perlu berkoordinasi dengan polisi, kemudian kita kadang-kadang ada juga masyarakat yang mungkin tidak belum mengerti, kita harus memberi pemahaman itu. Jadi ada tahapan-tahapan dalam melakukan tindakan. Yang mulai punah apa-apa aja, Pak, sekarang, Pak? Terancam punah sekarang macam harimau itu terancam punah. Cuman kalau terus diburu, terus dibunuh, itu memang hampir sayang gitu. Harimau ada berapa ekor lagi kita prediksi, Pak? Sekarang ini diprediksi lebih kurang antara 100, kalau nggak salah 100 atau 150. Harimau Sumatera, Pak, ya? Kalau Tapi gajah? informasi akurat saya belum. Gajah? Gajah juga masih, cuman karena Berapa, Pak, jumlahnya? jumlahnya saya belum tahu pasti. Harus saya konfirmasi lagi. Nama lengkap tadi? Kamaruzzaman. Jabatan? PPNS. PPNS. Penyidik jabat ini. Sipil. Di ini ya, di Taman. PSDAC. Ya, penerbitan surat dokumen izin yang tidak sah menyangkut tentang kepemilikan atau pengangkutan dan sebagainya mengenai. Jadi sekedar informasi aja bahwa sisik terenggiling ini menurut informasi digunakan sebagai bahan baku sabu-sabu. Dan kalau terenggiling ini di Medan pasarannya itu antara 700.000 sampai 1 juta per kilogram di luar sisik. Terakhir kita juga sisik, cuma karena dianggap medis illegal, jadi kita di SP3 kan lanjut oleh Bea dan Cukai. Modus-modus operandi sekarang ini makin canggih, baik melalui online maupun modus-modus operandi di lapangan, di mana pelaku di lapangan dalam proses dia menangkap dan di sana sudah ada yang menjemput di gudang yang disepakati. Bisa juga mereka menggunakan online seperti yang baru-baru ini yang juga divonis 2 tahun denda 50 juta yang kita tangani bersama Polda Aceh, yaitu kasus Ramadan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.